Kerasa nggak sih Indomie itu nggak perlu ada sales juga orang pada beli sendiri? Ya karena orang Indonesia sudah kenal banget sama Indomie. Hai, Om Bagus di sini dengan sebuah konsep. Kalau kamu sales Indomie yang ditugasin buat jualan Indomie di Meksiko, begitu kamu main langsung jualan produkmu tanpa dipasarin dulu, pasti hasilnya nggak bakal maksimal. Ya gara-gara orang Meksiko nggak ada yang tahu apa itu Indomie. Biarpun di Indonesia kita semua tahu Indomie itu enak. Soalnya buat strategi pemasaran itu penting biar orang bisa mengerti produkmu. Gimana bisa orang mau keluarin duit buat beli barang yang dia sama sekali nggak kenal. Di strategi pemasaran ada yang namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran ini punya peran penting buat arahin konsumen supaya mau beli barang atau jasa yang dijual orang atau perusahaan. Elemen dari bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang bisa dikendalikan buat memuaskan pelanggan sampai mau membeli barang yang ditawarkan. Sederhananya, bauran pemasaran itu alat yang dipakai bisnis dan pemasar buat bantu menawarkan barang atau merek ke calon pembeli. Bauran pemasaran 4P digunakan pertama kali oleh Neil Borden di tahun 1964 yang terinspirasi dari gagasan James Cullington yang menyatakan para pelaku bisnis adalah seorang pembaur dari bahan-bahan yang ada. Beberapa kritik dari bauran pemasaran 4P, terutama dari sisi pemasar jasa, mengembangkan konsep 4P ini jadi model bauran yang lebih besar seperti pemasaran holistik dari Kotler dan Keller, juga konsep bauran pemasaran 7P yang hingga sekarang ini konsep bauran pemasaran 7P jadi konsep yang populer. Meskipun 4P sampai sekarang masih merupakan bauran pemasaran yang paling populer dan jadi elemen kunci di praktek-praktek pemasaran. Biarpun begitu, para pemasar pasti akan mencari mana metode pendekatan yang paling cocok buat apa yang dia jual, industri di mana dia menjual, dan target pembelinya. Biarpun bauran pemasaran dianggap kuno sekarang ini, 4P pada prinsipnya merupakan alat menyusun strategi pemasaran yang dasar dan penting, terutama buat usaha kecil konvensional baru. Perusahaan pakai bauran pemasaran 4P atau 7P buat nentuin arahan dan tujuan pemasaran, buat analisis strategi dan analisis kompetisi dari pesaing yang ada. Bauran pemasaran itu alat yang praktis buat evaluasi bisnis pakai elemen-elemen yang ada dalam bauran pemasaran. Jadi kali ini saya mau jelasin tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, 4P ini dibuat pada waktu orang lebih banyak jualan barang ketimbang jasa. Dan pengembangan merek itu nggak terlalu dianggap penting. Padahal di mana kondisi sekarang ini, orang nggak ada yang benar-benar jualan barang dan lepas begitu aja. Pengembangan merek dan purna jual itu luar biasa penting. Jadi kesimpulannya 4P sebenarnya memang masih relevan sampai sekarang, tapi perlu ditambahkan bauran lainnya. Dari masalah itu, Booms dan Bittner nambahin 3 bauran buat pelengkap: People, Process, dan Physical Evidence. Jadi total 7P. Hingga saat ini bauran 4P masih jadi bauran yang paling populer. Digunakan beberapa pihak yang lebih berfokus pada barang, dan 7P difokuskan buat jasa saja. Biarpun begitu, dengan tantangan pasar sekarang, 7P dapat digunakan juga buat pemasaran barang, biarpun bakal cenderung lebih memberatkan di 4P awal. Bauran pemasaran adalah alat pemasaran yang meliputi produk, harga, promosi, distribusi yang disatukan buat mencari respon yang diharapkan dari target pasar. Bauran pemasaran terdiri dari 4P, Price, Product, Promotion, dan Place, yang dilebarkan dengan tambahan 3P khususnya untuk usaha jasa, jadi 7P, Price, Product, Promotion, Place, People, Process, dan Physical Evidence. Bauran pemasaran yang paling dasar itu
produk, di mana produk itu apa yang nyata bakal dijual ke pasar, termasuk kualitas, desain, bentuk, dan packing dari produk. Bauran lain sifatnya mendukung dari produk, di mana dengan produk yang buruk, pemasar yang paling hebat juga bakal sulit memasarkan produknya dengan kompetisi yang ada di masa sekarang ini. Kita bakal jelasin 4P ini satu persatu, diikuti contoh kasus di Indofood, produsen Indomie, makanan anak kos abadi. Harga jual itu hal yang pertama di pikiran pelanggan, apalagi generasi milenial yang cost sensitif banget. Harga ditentuin daya beli pasar, harga bahan baku, dan biaya pembuatan produk, di mana biasanya harga murah bikin orang lebih gampang beli. Indofood, produsen Indomie, selalu pasang harga Indomie terjangkau. Sekarang nggak sampai Rp3.000, biar Indomie bisa jangkau masyarakat luas dan kebanyakan orang nggak pikir dua kali buat beli Indomie. Produk komponen paling dasar di bauran pemasaran. Sales dan promo, sebaik apapun bakal sulit jual produk buruk. Indomie dikenal sebagai mie instan yang praktis dan enak rasanya. Hal itu membuat orang terus menggemari Indomie tanpa peduli status sosialnya. Promosi merupakan usaha yang dilakukan supaya produk naik penjualannya. Bisa pakai iklan, diskon, branding, atau mengadakan event. Indomie dulu buat macam-macam promosi, sampai bisa capek pasar kayak sekarang. Dari jingle iklan Indomie Seleraku, warung bubur kacang hijau yang sekarang jadi Warmindo, bahkan Indomie yang sering kelihatan di santunan bencana. Tempat di sini maksudnya bukan sekedar tempat fisik berjualan aja. Place atau tempat merupakan saluran di mana distribusi penjualan dilakukan. Semakin banyak tempat produk ditemukan, produk semakin terkenal. Tentu aja produk penjualan semakin naik. Indomie sampai sekarang masih terus nambah saluran penjualan. Dari yang sebelumnya cuma di supermarket, minimarket, warung, sekarang sudah mulai merambah kanal jualan online. Juga warung Indomie kekinian kayak warung abnormal. Setiap P dari 4P ini punya peranan yang sama pentingnya buat strategi pemasaran. 4P punya fokus lebih berat buat jualan barang. Selanjutnya kita bahas 3P tambahan dari 7P yang biasa dipakai di jasa. Partisipan merupakan orang-orang dari tim yang terlibat di produk, mulai dari pemasaran, operasional, sampai yang ciptain produk. Indofood, produsen Indomie, juga dikenal punya tim yang hebat. Elia Masamanik, mantan CEO Pertamina, memulai karirnya di Indofood. Peran tim Indofood yang hebat juga kelihatan waktu pelanggan merasa didengar sama tim Indofood. Bahkan ada produk yang diciptakan dari permintaan netizen, seperti Indomie rasa Citato yang sempat viral. Karena viral juga bentuk marketing. Proses dari barang itu mulai dirancang, diproduksi, didistribusikan, sampai dijual ke tangan pelanggan. Proses yang baik itu kunci penjualan. Coba bayangin kalau Indomie, beda toko beda rasa. Sering cacat produknya, sering kehabisan stok, susah dicari di mana-mana. Pastinya si Indomie bakalan kalah saing sama pesaing kayak mie sedap atau Nissin Cup gitu. Physical evidence atau bukti fisik itu berarti bukti usahanya punya bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Bukti fisik usaha contohnya bangunan kantor, display produk, pabrik, dan aset fisik lain yang bisa bikin calon pelanggan jadi yakin buat beli produknya. Indofood punya bukti dari usahanya yang kelihatan mata banget. Produknya ada terpajang di semua toko dari warung sampai supermarket. Indofood juga punya Indofood Tower yang terpampang megah di Jalan Raya Sudirman di Jakarta. Indomie sekarang juga sudah tersedia sampai mancanegara dan bahkan mendirikan pabrik di Arab Saudi, Nigeria, dan Turki. Jadinya orang nggak ragu atau bahkan takut beli Indomie ataupun produk Indofood lainnya. Pada beberapa konsep bahkan dikenal 8P dengan bauran Productivity and Quality sebagai bauran terakhirnya. Produktivitas melihat efisiensi layanan buat memberikan nilai tambah, dan kualitas jadi derajat seberapa barang atau jasa bisa memberikan kepuasan buat pelanggan. Terakhir mari kita rangkum, bauran pemasaran dulunya 4P.
Price, produk, promotion, dan place disempurnakan buat mencakup jasa jadi bauran pemasaran 7P. Price atau harga jual, produk atau produk yang dijual, promotion atau promosi penjualan, place atau saluran distribusi, people atau partisipan dari produk, proses atau proses dari awal produksi sampai ke pelanggan, dan physical evidence atau bukti fisik usaha. Beberapa juga melengkapi P terakhir jadi 8P, productivity and quality atau produktivitas dan kualitas. Pesan penutup saya, orang nggak bakal mau kucing Persia cantik biarpun dijual murah kalau masih dalam karung. Copot dulu karungnya, baru orang bakal rebutan beli. Terima kasih udah dengerin obrolan ini sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, saran, dan kesan bisa tulis aja di komentar. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi jika merasa konten ini berguna untuk melihat konten-konten jenis lainnya.